Hello, good morning students. Welcome back in English lesson. How are you today? Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu rajin belajar di rumah. Well, today we will continue our lesson materials in chapter 2. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Inggris kita di bab yang kedua. Nah, apa yang akan kita pelajari? Today we are going to learn passive voice part 1. Hari ini kita akan mempelajari kalimat pasif bagian yang pertama. Nah, apa itu kalimat pasif? Yuk kita lihat dulu timeline untuk hari ini. Hari ini kita akan pelajari yang pertama, what is passive voice? Apa itu kalimat pasif? Kemudian yang kedua, what are the functions of passive voice? Fungsi dari kalimat pasif itu apa saja? Lalu yang ketiga, how is the form of passive voice? Bentuk dari passive voice itu seperti apa? Oke, langsung kita masuk ke bagian yang pertama ya. What is passive voice? Passive voice is a type of sentence or clause in which the subject receives the action of verb. Nah, dalam bahasa Indonesia, passive voice itu diartikan sebagai kalimat pasif. Nah, kalimat ini adalah di mana kalimat yang subjeknya itu menerima pekerjaan atau dikenai pekerjaan. Kita lihat contohnya seperti apa ya kalimat pasif itu. Honda car is made by Japan. Mobil Honda dibuat oleh Jepang. Nah, di sini subjeknya adalah mobil Honda atau Honda car. Nah, mobil Honda di sini dikenai pekerjaan, dibuat ya, is made. Nah, ini maksud dari kalimat pasif. Nah, coba perhatikan kalimat berikut ini. My father always reads newspaper in the morning. Ayahku selalu membaca koran di pagi hari. Newspaper is always read by my father in the morning. Koran selalu dibaca ayahku di pagi hari. Nah, coba kalian perhatikan kedua kalimat ini. Keduanya memiliki arti yang sama, hanya berbeda jenis kalimatnya. Kalimat yang atas, ayahku selalu membaca koran di pagi hari, atau my father always reads newspaper in the morning, ini adalah kalimat aktif. Sementara yang di bawah, newspaper is always read by my father in the morning. Koran selalu dibaca ayahku di pagi hari. Ini adalah kalimat pasif. Jadi, dalam bahasa Indonesia kita bisa mencermati. Untuk kalimat aktif, predikatnya menggunakan awalan me pada kata membaca. Sementara kalimat aktif, predikatnya mendapat awalan di. Jadi, menjadi dibaca. Nah, dalam bahasa Inggris bagaimana? Yuk kita lihat berikutnya. Untuk bagian yang kedua dulu, what are the functions of passive voice? Fungsi dari kalimat pasif itu apa saja? Yang pertama, sebagai subjek atau pokok pembicaraan. Ya, kita lihat contohnya. The house was built in 1654. Rumah itu dibangun tahun 1654. Nah, di sini pokok pembicaraan yang mau dibahas ditekankan pada kata house. Maka kalimatnya the house was built in 1654. Kita ingin menekankan pada kata house, maka kita menggunakan kalimat pasif. Fungsi yang kedua, bila kita tidak mengetahui pelaku kegiatan dari kegiatan tersebut, jadi kita masih ragu dengan subjeknya. Contoh kalimatnya, when I came, the door was opened. Ketika saya tiba, pintunya terbuka. Nah, di sini kata door itu sebagai subjek. Kita menggunakan kalimat pasif karena kita tidak tahu siapa yang membuka pintu itu. Atau kita tidak yakin kenapa pintunya terbuka, siapa yang membuka. Maka di sini menggunakan kalimat pasif. The door was open. Fungsi yang ketiga, apabila pelakunya atau subjeknya itu sudah kita kenal. Contohnya, Indonesia Raya was composed in 1945. Lagu Indonesia Raya dikarang pada tahun 1945. Nah, kita menggunakan kalimat pasif di sini, bukan kalimat aktif. Kalau menggunakan kalimat aktif kan kita mencantumkan siapa yang mengarang lagu Indonesia Raya. Sementara di sini kita tidak perlu mencantumkan pengarangnya karena kita sudah tahu pengarangnya siapa. Oke, itu tadi 3 fungsi dari penggunaan kalimat pasif. Nah, sekarang kita masuk ke
rumus dari kalimat pasif. What are the form of passive voice? Bagaimana cara membuatnya? Sebelumnya, kita lihat dulu timeline-nya. Kalimat pasif itu dibentuk dari beberapa tenses, ya. Nah, karena ada banyak tenses, maka di sana membagi menjadi beberapa pertemuan di sini. Untuk pertemuan hari ini, part 1, kita akan fokus pada tenses simple present dan present continuous. Untuk minggu depan, part 2, kita akan pelajari kalimat pasif dengan menggunakan tenses simple past. Nah, bagian yang terakhir atau part 3, kita akan membahas kalimat pasif yang menggunakan modal atau simple future tense. Nah, yuk kita masuk ke simple present dan present continuous untuk kalimat pasif. Pada umumnya, kalimat pasif itu memiliki rumus subject plus to be plus verb 3, kata kerja bentuk ketiga, dan yang terakhir ada complement atau objek atau keterangan. Ya, subjek kita sudah tahu seperti apa. Ini adalah pelakunya. Kemudian to be, masih ingat ya, ada banyak to be. Ada is, am, are, was, were. Kita harus menggunakan salah satu dari ini. Lalu ada kata kerja bentuk yang ketiga, ingat-ingat bentuk ketiga, ya, dan complement atau objek. Nah, pada umumnya kalimat pasif itu memiliki kekhususan, yaitu semua cirinya menggunakan to be dan kata kerja bentuk yang ketiga. Apapun jenis tensesnya, kalau kalimat pasif pasti ada to be dan kata kerja bentuk yang ketiga. Bagaimana dengan kalimat simple present tense? Sebelumnya kita ingat-ingat dulu. Kalimat aktif yang menggunakan simple present tense itu menggunakan ciri bahwa predikatnya atau kata kerjanya itu adalah kata kerja bentuk satu. Jadi predikatnya adalah kata dasar dari verb itu sendiri. Ada juga yang diberi tambahan s di belakangnya. Nah, kalau kalimat aktifnya simple present tense, maka kalimat pasifnya kita menggunakan rumus sama seperti yang umum tadi, subject, to be, verb 3, kata kerja bentuk 3, dan objek. Nah, kekhususannya to be di sini menggunakan is, am, dan are. Kita lihat contohnya supaya lebih jelas. Di sebelah kiri ada kalimat aktif, sebelah kanan ada kalimat pasif. Perhatikan di sini. Mother eats a banana. Ibu memakan pisang. Ini adalah kalimat aktif, ya. Menggunakan simple present tense, kita bisa lihat di sini predikatnya eats, ada imbuhan s-nya. Nah, bagaimana kalau diubah menjadi kalimat pasif? Ibu memakan pisang. Dalam bahasa Indonesia pasti akan berubah menjadi pisang dimakan ibu. Nah, berarti antara ibu dan pisang kita balik dulu susunannya. Pisang diletakkan di depan, banana, mother diletakkan di belakang. Jangan lupa diberi kata by di sini, artinya oleh ibu. Nah, kemudian kita masukkan rumusnya. Subject sudah, banana. Lalu to be menggunakan salah satu dari ini, is, am, atau are. Karena subjeknya banana, maka to be-nya adalah is. Nah, kalau sudah, kita masukkan bentuk ketiga, verb 3. Bentuk ketiga dari kata eat adalah eaten. Nah, jadi kalimatnya menjadi a banana is eaten by mother. Contoh yang lain. They always feed the cats. Mereka selalu memberi makan kucing. Nah, di sini ciri dari simple present kalimat aktif adalah kata kerjanya adalah bentuk dasarnya feed. Oke. Lalu diubah menjadi kalimat pasif. The cats dan they dibalik dulu ya susunannya. The cats diletakkan di depan, kemudian they diletakkan di belakang, berubah menjadi them. Kemudian setelah subjeknya sudah the cats, to be-nya menggunakan are karena cats lebih dari satu ya, kucing-kucing, maka menggunakan to be are. Lalu always disisipkan terlebih dahulu, baru kemudian kita masukkan bentuk ketiga dari feed. Kita menggunakan fed di sini. Maka kalimat aktif, kalimat pasifnya menjadi the cats are always fed by them. Nah, itu tadi untuk bentuk simple present. Sekarang bagaimana dengan bentuk present continuous? Present continuous sudah pernah kita pelajari di semester 1.
Ciri kalimat aktifnya menggunakan to be dan kata kerjanya atau predikatnya diberi tambahan ing di belakang. Kemudian kalimat pasifnya menjadi subjek, lalu ada to be seperti tadi ya, ada is, am, are sama. Kemudian ditambah kata being terlebih dahulu, being. Nah, kemudian tambah lagi kata kerja bentuk yang ketiga. Nah, kita lihat contohnya. Untuk present continuous, di sini ada kalimat aktif, we are cutting the trees now. Kami sedang memotong pohon. Nah, akan kita ubah menjadi kalimat pasif, pohon sedang kita potong. Untuk we dan trees kita letakkan berkebalikan dulu, trees diletakkan di depan, we diletakkan di belakang sebagai objek dan berubah menjadi us, kami ya. Kemudian to be-nya menggunakan are karena pohon-pohonnya lebih dari satu. Jangan lupa tambahkan being. Oke. Lalu kata kerja bentuk ketiga dari cut adalah tetap cut. The trees are being cut by us now. Oke. Satu lagi contoh. My father is repairing his motorcycle at the moment. Ayah sedang memperbaiki motornya. Nah, kalau diubah menjadi kalimat pasif berarti motornya sedang diperbaiki ayah. Nah, kita balik dulu susunannya. Father diletakkan sebagai objek, motorcycle diletakkan sebagai subjek. Kemudian tambahkan to be di sini is, lalu being, dan kata kerja repair diubah menjadi bentuk yang ketiga, ada tambahan ed di belakang. Nah, kalimat pasifnya menjadi his mother is being repaired by father at the moment. Nah, itu tadi contoh dari kalimat pasif dengan tipe present continuous. Sebagai pembanding, coba kita lihat ini ya. Ini yang sudah kita bahas tadi, sebelah kiri ada aktif, sebelah kanan ada pasif. Lalu ada keterangan simple present di sini dan present continuous. Kalimat aktifnya untuk simple present menggunakan kata kerja bentuk satu. Untuk present continuous menggunakan to be dan kata kerjanya diberi imbuhan ing. Oke, ini contohnya. Mother eats a banana. We are cutting the trees now. Kalau diubah menjadi kalimat pasif, nah coba diperhatikan rumusnya. Semuanya menggunakan to be. Ya, lalu menggunakan kata kerja bentuk yang ketiga. Yang berbeda hanya untuk present continuous ditambahkan kata being di sini. Oke. Nah, itu tadi yang kita pelajari untuk hari ini, part 1. Nah, berarti kita sudah menyelesaikan kalimat pasif untuk jenis tense simple present dan present continuous. Minggu depan akan kita lanjutkan lagi kalimat pasif dengan bentuk simple past. Well, students, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga ini menambahkan khasanah ilmu pengetahuan untuk kalian dalam bahasa Inggris. Well, students, stay at home always and stay healthy. Don't go anywhere and keep your spirit. Don't forget to keep on your studying. See you students, see you next week.